Berteduh di hati Tuhan. Minggu 6 November 2022. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mari kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Markus 10 ayat 27. Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Saudaraku, kita sering kali mengutip ayat ini untuk menguatkan setiap kita ketika kita berada di dalam masalah yang berat. Ketika kita sakit belum disembuhkan, ketika kita mengalami masalah di dalam keuangan, kita sering berkali berkata bahwa saya percaya memang mustahil bagi saya, tetapi tidak mustahil bagi Allah. Perikop ini, saudara, ayat ini ada di dalam bagian firman Tuhan yang berbicara tentang orang kaya yang sukar masuk kerajaan Allah. Ayat ini tidak bicara tentang hal yang lain. Ternyata ketika Tuhan berkata kepada murid-muridnya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, ini berkaitan dengan kerajaan Allah. Bukan berkaitan dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Berkaitan dengan keselamatan, berkaitan dengan hidup kekal yang sebenarnya sedang dicari oleh seorang muda yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, tersungkur di kaki Tuhan dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, guru yang baik, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Si orang muda ini, saudara, dia datang kepada Tuhan Yesus sebenarnya ingin mendapatkan hidup yang kekal. Lalu Tuhan Yesus menjawab si orang muda ini dengan mengatakan bahwa yang baik hanya Tuhan saja. Lalu dikatakan, engkau pasti tahu tentang hukum Tuhan yang bicara jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta dan sebagainya. Hormatilah ayah dan ibumu. Lalu si orang muda ini mengatakan, "Oh Tuhan, kalau hal itu aku sudah melakukannya sejak masa mudaku." Bayangkan saudara, berarti dia mundur ke bawah lagi dari usianya yang masih muda ini. Dia berarti dalam usia yang masih sangat muda, dia sudah menjalankan peraturan Tuhan. Berarti kita menemukan bahwa orang muda ini adalah seorang yang saleh, seorang yang mentaati peraturan-peraturan daripada Tuhan. Dia adalah orang yang sangat rohani, bukan? Tetapi dia masih mengatakan, apa yang kurang lagi Tuhan dari itu? Tuhan Yesus mengatakan ada satu hal yang kurang padamu. Pergilah, jualah apa yang kamu miliki, lalu bagikan ke orang miskin. Setelah itu datang kepada aku dan ikut aku. Oh saudaraku, ini membuat si orang muda ini terkejut dengan jawaban daripada Tuhan. Masakan untuk mendapatkan hidup yang kekal harus membuang semua hartanya. Lalu dia begitu kecewa, saudara. Akhirnya apa yang dilakukan orang muda ini? Dia pergi dengan sedih. Kenapa, saudara? Karena hartanya begitu banyak. Dia tidak rela melepaskan hartanya dan dibagi-bagikan kepada orang lain. Lalu pergi kepada Tuhan dan mendapatkan harta yang rohani, harta di surga untuk mengikut Tuhan. Saudaraku yang terkasih, maka disinilah Tuhan mengatakan bahwa ternyata memang sulit orang yang kaya, orang yang beruang itu masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Saudara, bukankah mustahil
Seekor unta yang begitu besar bisa masuk ke dalam lubang jarum. Tetapi Tuhan mengatakan satu kalimat penghiburan. Benar. Seperti apa yang orang-orang di sekitar itu mendengar kata-kata Tuhan, termasuk murid-muridnya berkata, kalau begitu bagaimana kita bisa mendapatkan hidup kekal? Bagaimana bisa mendapatkan keselamatan? Baru di situ Tuhan Yesus berkata, memang sangat mustahil bagi manusia, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, jangan salah memahami ayat ini. Ayat ini berbicara tentang kemustahilan saudara dan saya mendapatkan keselamatan. Sama seperti orang kaya itu, yang sangat sulit untuk menerima hidup kekal. Walaupun dia begitu saleh, begitu rohani, sudah melakukan banyak peraturan-peraturan Tuhan. Pada akhirnya dia pergi meninggalkan Tuhan. Orang yang pergi meninggalkan Tuhan berarti tidak ada keselamatan di dalam dirinya. Dia tidak pernah mendapatkan keselamatan karena dia meninggalkan Tuhan Yesus. Dia tidak menerima harta di surga yang sebenarnya jauh lebih berharga dari harta yang dia miliki. Saudaraku yang terkasih, kita seringkali juga sama seperti orang kaya itu. Kita mungkin melakukan banyak hal-hal yang rohani, tetapi sebenarnya tidak ada keselamatan di dalam diri kita. Karena kita tidak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mengikut Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh kita persembahkan untuk Tuhan. Jikalau kita mengikut Tuhan, tetapi hati kita masih dipenuhi yang lain, diikat oleh yang lain, dikuasai oleh yang lain, kita bukanlah murid Tuhan. Saudaraku, Tuhan tidak hanya menginginkan saudara dan saya terlihat rohani secara lahiriah. Tuhan menginginkan hati kita, saudara. Hati kita. Hati yang murni yang dipersembahkan untuk Tuhan. Hati yang tidak diikat oleh apapun. Tidak diikat oleh harta. Seperti orang kaya tadi. Tidak diikat oleh yang lain selain Tuhan. Tuhan menginginkan kita lepaskan untuk mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya sekedar ikut Tuhan, tetapi kita mau sungguh-sungguh melepaskan semua yang mengikat di hati kita selain untuk Tuhan. Mari kita persembahkan hati kita untuk Tuhan. Dan jikalau saudara dan saya hari ini berkata, Tuhan, aku mau Tuhan melepaskan segala sesuatu yang ada di dunia ini untuk mengikut Engkau. Maka saudara, itu anugerah. Itu anugerah Allah. Sesungguhnya sangat mustahil saudara dan saya dapat melepaskan segala sesuatu di dunia ini untuk mendapatkan harta di surga. Tetapi karena anugerah Allah, maka kita bisa menyerahkan hati kita yang murni untuk Tuhan. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Kalau kita mendapatkan anugerahnya untuk mengikut Tuhan dengan mempersembahkan hati kita yang murni, yang tidak lagi dikuasai oleh harta duniawi, tidak lagi dikuasai oleh apapun yang ada di dunia ini. Karena kita tahu harta di surga, hidup yang kekal, jauh lebih berharga dari semua yang ada di dunia ini. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah dan melayani Tuhan, saudaraku. Biar kita melayani Tuhan, beribadah dengan hati yang murni. Mengikut Tuhan, datang kepada Tuhan, ikut Tuhan. Dan biarlah hati kita dipenuhi hanya oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.